Kau penenun hidupku, sempurna rencanamu. Hanya Kaulah harapan, Kaulah Tuhan. Damai dan sejahtera, rancanganmu termegah. Kini aku berserah, ku percaya. Amin, 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 amin. Aku percaya, aku percaya, ku berseru Kau pun mendengar, ku berserah. Amin. Damai dan sejahtera, rancanganmu termegah. Kini aku berserah, ku percaya. Amin, 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 Shalom, selamat berbakti kepada kita semua dan salam hari Minggu untuk kita semua yang datang untuk menyertai ibadah online pada hari ini. Apa kabar semua? Saya percaya dan yakin bahwa kita semua dalam keadaan baik dalam jagaan Tuhan. Bagi meneruskan kebaktian kita, mari kita sama-sama berdoa. Nanti saya akan bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan Kau dalam kehidupan kami Tuhan. Kau telah menjaga kami, telah memimpin kami Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, itu juga dengan hari yang telah berlalu Tuhan. Sehingga kami dapat berkumpul sekali lagi dalam kami mengikuti ibadah online ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan Kau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kemurahan Kau yang dan juga kebaikan Engkau yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Tuhan, kami serahkan untuk setiap pribadi kami Tuhan. Persiapkan kami Tuhan, Kau sucikan, kuduskan setiap pribadi kami Tuhan, agar kami siap untuk mendengar, siap untuk melayani Engkau, siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau, serta mendengarkan firman Engkau Tuhan. Tuhan, Kau terus pakai baik mereka yang bertugas Tuhan, untuk juga dengan pastor kami akan membawa firman Tuhan. Kau terus bungkus biar yang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah setiap pribadi kami yang mendengar juga Tuhan terus belajar dan juga kami terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga Tuhan untuk setiap ibadah-ibadah yang lain juga Tuhan, yang mengadakan ibadah online Tuhan. Kami percaya Engkau juga menyertai mereka Tuhan. Haleluya Yesus, Tuhan terpuji nama Kau Tuhan. Dan Kau semua baik dan selamat hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita percaya sama-sama, kita katakan amin.
Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya tatapan pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya tatapan Selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berhimpun bersama untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dan kita berada bersama Tuhan kita ataupun Allah kita yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi ini, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu saya memimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami pada pagi ini, untuk kami bersama duduk beribadah bersama keluarga dan memuji dan memuliakan Tuhan. Ibadah yang kami adakan pada pagi ini Tuhan adalah suatu ibadah yang begitu indah dan begitu baik bagi kami ya Tuhan. Yang walaupun di dalam talian, tapi kesempatan pada pagi ini kami boleh bersama dengan keluarga kami ya Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, kami mengambil kesempatan ini dengan syukur kami kepada Tuhan. Dan Tuhan siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Hamba-Mu yang berbicara, tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan sehingga kami boleh mengerti firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
hidup ini adalah suatu kesempatan. Itu adalah bagian firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada kita pada pagi ini. Puji Tuhan. Dan mari kita lihat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman." Jadi yang saya ingin sampaikan kepada kita pada hari ini ataupun pagi ini, di dalam ayat 10e yang berkata, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita." Ini memberi arti kepada kita, yaitu kesempatan kehidupan kita, kehidupan yang kita miliki pada hari ini. Jadi ini kesempatan kita. Jadi firman Tuhan tidak membawa kita melihat kepada kesempatan-kesempatan yang lain selain daripada maksudnya pada hari ini, yaitu berkaitan dengan kehidupan yang ada pada kita pada hari ini. Ya, jadi oleh sebab itu hidup dan nafas yang ada pada kita pada hari ini dan kehidupan yang kita miliki pada hari ini, peluang yang kita miliki dalam kehidupan kita pada hari ini, mari kita perhatikan. Ya, dan kehidupan yang kita miliki pada hari ini adalah suatu kesempatan. Kita harus sadar juga bahwa kesempatan itu tidak selama-lamanya. Ya, sebab kehidupan kita ataupun usia kita hanya begitu singkat. Jadi hidup yang ada pada hari ini adalah suatu kesempatan. Dan kesempatan itu merupakan suatu anugerah daripada Tuhan buat kita. Jadi puji Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menggunakan kesempatan kehidupan ini untuk sesuatu yang positif di hadapan Tuhan. Jadi mari kita lihat. Saya akan menjelaskan kepada kita satu persatu apakah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kena kesempatan yang masih ada sekarang ini. Jadi hidup ini hanya bersifat sementara. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 19 berkata, "Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah." Ya, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi sampai engkau kembali menjadi tanah. Jadi ini menunjukkan bahwa hidup ini hanya sementara. Kita diciptakan melalui debu dengan tanah, dan kita dihembuskan dengan roh Allah, ya, nafas roh Allah, dan sehingga kita boleh hidup. Dan kehidupan yang kita miliki setelah itu, jadi setelah dipenuhi ataupun setelah dikuasai oleh dosa, maka kehidupan kita hanyalah bersifat sementara dan ia tidak kekal. Sebab apa? Dosa itulah dari awalnya yang menyebabkan kita tidak lagi memiliki suatu kehidupan yang selamanya. Tetapi selagi kita di dunia ini, jadi kehidupan kita hanya bersifat sementara. Oleh yang demikian, jadi dalam Ayub juga pasal 4 ayat 1 berkata, "Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan." Ya, jadi singkat, tidak panjang umur kita. Jadi walau bagaimanapun, jadi di dalam kehidupan kita, jadi apa yang kita harus lakukan. Jadi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pertama, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada pada kita. Sekali lagi, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada pada kita, yang ada pada tangan kita pada hari ini.
Jadi Tuhan memberi kesempatan kepada orang-orang di zaman Nuh dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 hingga 8, ya, selama 120 tahun untuk bertobat dari dosa mereka. Jadi tidak pernah terjadi suatu pertobatan ketika itu. Jadi ini suatu kesempatan yang hilang dengan sia-sia begitu saja. Jadi penduduk kota Sodom juga juga menyia-nyiakan waktu hidup dalam dosa sehingga Tuhan memusnahkan. Ya, itu terjadi di dalam Kejadian pasal 19 daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Jadi Tuhan memberi peluang melalui Lot dan keluarganya. Jadi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak di sana. Tetapi mereka tidak memanfaatkan waktu itu. Mereka tidak memanfaatkan kehidupan mereka. Dan kehidupan mereka sentiasa di dalam keadaan berdosa. Dan akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman di kota Sodom dan Gomora dan seluruh manusia ketika itu mati. Jadi ini mereka tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk kembali kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu menyia-nyiakan waktu kita. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa waktu kita itu hanya sementara. Dan marilah kita dengan penuh bijaksana, ya, untuk menjalani kehidupan kita. Sekali lagi, menjadi manusia yang bijaksana, ya. Kebijaksanaan itu datangnya daripada firman Tuhan untuk kita menjalani kehidupan kita. Jadi apa tujuan kehidupan kita? Ya, jadi ini tujuan kehidupan kita. Yang pertama, hidup bagi Kristus. Ini tujuan hidup kita, kehidupan kita di dunia ini. Maka itu juga menjadi tujuan Tuhan kepada kita. Jadi supaya hidup kita ini adalah hidup bagi Kristus. Jadi sangat jelas Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus, ya, dan mati adalah keuntungan." Yang saya mau tekankan di sini yaitu karena bagiku hidup adalah Kristus. Tidak lebih daripada itu. Sebab di dalam Kristus itu ada suatu keuntungan yang sangat besar. Bukan begitu kepada dunia ini. Yang walaupun banyak dunia ini menawarkan perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang luar biasa, tetapi semuanya jadi hanya sementara dan itu tidak membawa jaminan yang kekal kepada kita. Tetapi di dalam Yesus, ya, Dia sangat jelas berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, jadi hidup kita ini, kata Paulus, jadi haruslah hidup bagi Kristus. Dan jangan menyia-nyiakan waktu kita untuk menyerahkan hidup kita, masa muda kita terutamanya. Jangan serahkan kepada dunia ini, keindahan dunia ini. Hati dan pikiran kita mari kita kembalikannya kepada Kristus dan bukan kepada kemewahan-kemewahan, kemudahan-kemudahan, kemajuan-kemajuan yang ada di dunia ini. Tapi mari kita mulai hari ini menyerahkannya kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk menguasai kehidupan kita. Sebab Dia menjanjikan hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita di masa akan datang. Nah, kedua, apa tujuan hidup kita? Yaitu menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah. Jadi seringkali saya menyampaikan perkara ini kepada kita dan juga kepada jemaat-jemaat yang lainnya. Hidup ini yang Tuhan inginkan supaya menghasilkan buah. Iya, dan dalam Yohanes pasal 15 ayat 16e, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah." Ya, menghasilkan buah. Dan buah apa yang perlu kita hasilkan? Dan buah-buah daripada iman kita yang menyenangkan hati Tuhan, yang juga menyebabkan orang merasa diberkati.
ya, dan bukan menyebabkan orang merasa kecewa melihat keadaan kehidupan kita, dan juga menghasilkan buah-buah yang menyebabkan orang merasa dikuatkan ya di dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang kita perlu hasilkan di dalam kehidupan kita. Nah, bagi yang seterusnya, ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi ini buah yang perlu kita hasilkan di dalam hidup ini, saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dan seterusnya, jadi apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini? Ya, yaitu menjadi berkat. Ya, 1 Timotius pasal 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi ini menjadi berkat. Ya, saudara jemaat Tuhan yang saya kasih. Jadi dalam kehidupan kita ini kadang-kadang orang melihat kita, jadi kehidupan kita merendah-rendahkan kita, mungkin oleh karena kita tidak setaraf dengan kehidupan mereka, segala sesuatu ada pada mereka, tetapi kita tidak sama seperti mereka, dan mungkin oleh karena itulah ramai orang merendah-rendahkan kita. Tapi itu tidak menjadi masalah kepada kita. Biar orang-orang merendahkan kita, tapi mari kita menjadi berkat kepada mereka yang selalu memandang rendah kepada kita, dengan dengan menunjukkan teladan hidup kita. Ya, walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi yang ada pada kita ada teladan hidup yang luar biasa, teladan hidup yang baik. Ya, jadi kita akan menjadi teladan di dalam perkataan kita, kita akan menjadi teladan dalam tingkah laku kita, kita akan menjadi teladan dalam kasih kita dan kesetiaan kita, kesucian kita. Walaupun kita tidak punya uang contohnya, tapi kita mempunyai kasih yang besar, yang baik, dan mengasihi orang. Walaupun kita tidak mempunyai uang contohnya, tapi tingkah laku kita baik, ya, dan perkataan kita, perkataan yang baik, selalunya membangun dan tidak menyebabkan orang tersandung, tidak menyebabkan orang marah kepada kita. Jadi ini menjadi berkat. Dan ketika itu kita lakukan di dalam kehidupan kita, tiada yang mustahil bahwa orang-orang yang memandang rendah kepada kita pasti juga akan menghormati kita. Jadi saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, dalam hidup ini dan menjadi berkat itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Dan Galatia pasal 6 ayat 2 dia berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, ini yang saya kaitkan untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dalam Galatia pasal 5 ayat 13 juga berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, ini bukankah ini yang yang dikatakan hidup yang menjadi berkat? Layanilah seorang dengan yang lain dengan kasih. Jadi kesempatan hidup ini bukan untuk berbuat dosa, kata firman Tuhan, tapi mari kita melayani atau melayani seorang akan yang lain, ya, dengan kasih kita. Dan banyak pengertian daripada perkataan layani ini. Jadi dan juga kita harus berpikir positif juga. Jadi jangan kita maksud saya bukan melayani orang dengan cara-cara yang tidak baik, tetapi layani orang yang dengan cara yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi seterusnya, ada bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan kesempatan yang ada, bekerja untuk Tuhan.
Dan ini suatu hal yang sangat diperlukan oleh Tuhan, yaitu bekerja bagi Tuhan. Kita lihat dalam Bilangan pasal 13 ayat 17 dan 18 berkata, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Dan katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa itu mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Jadi saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, apa maksud ayat ini? Jadi ayat ini membawa maksud di mana ketika itu sebelum orang Israel menyeberangi di Sungai Yordan untuk menuju ke tanah Kanaan, ya, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kita. Jadi dia minta supaya orang-orang Israel, khususnya ada wakil dari ke-12 suku, untuk mengintai ya di tanah Kanaan, di seberang sana. Jadi bagaimana keadaan di sana? Jadi apakah mudah bagi mereka untuk menduduki tempat itu ataupun tidak? Jadi apa yang kita mau tahu di sana, yaitu jadi Musa meminta supaya wakil ataupun orang-orang Israel, khususnya 12 suku Israel yang diminta untuk pergi ke tanah Kanaan, jadi untuk bekerja. Ya, bekerja. Jadi bekerja untuk apa? Bekerja untuk mengikuti janji-janji Tuhan. Jadi boleh jadi saya katakan mereka harus bekerja untuk mencapai janji Tuhan, matlamat Tuhan kepada mereka. Sebab matlamat Tuhan kepada orang Israel membawa orang Israel pergi ke tanah Kanaan. Jadi bukan mudah, sebab ketika itu bukan orang Israel saja yang hidup, dan lebih ramai lagi, banyak lagi orang yang hidup selain daripada mereka. Dan mereka pergi dalam sejarah perjalanan orang Israel, mereka tidak berjalan dengan tenang, tapi mereka banyak kali menghadapi orang-orang ataupun musuh-musuh, dan mereka terpaksa menghadapi mereka dengan cara peperangan. Ini yang terjadi. Jadi saudara, orang Israel harus bekerja keras, orang Israel harus bekerja dengan sungguh-sungguh, orang Israel harus bertindak untuk mencapai wawasan Tuhan kepada mereka. Musa menyuruh mereka untuk pergi. Jadi saudara, ini merupakan ayat yang diambil oleh BM Sarawak secara amnya sebagai tema BM Sarawak pada tahun ini, yaitu tahun 2021, yaitu gereja yang berdoa dan menoraka. Nah, perkataan yang sangat menarik yang saya mau kita perhatikan pada hari ini, yaitu gereja yang menoraka. Jadi sama artinya gereja yang bekerja. Ya, gereja yang melayani Tuhan, gereja yang bekerja untuk Tuhan. Jadi kehidupan kita hari ini, jadi mari kita siap sedia untuk selalu mau bekerja bagi Tuhan. Mari kita keluar dari tempat kita, meneroka, mencari peluang. Ya, mengintai peluang untuk kita menyampaikan firman Tuhan, mengintai peluang untuk mencari jiwa-jiwa yang masih belum diselamatkan, mengintai peluang untuk menjadi berkat, mengintai peluang untuk mengangkat sesama kita manusia. Ya, kita keluar, kita bekerja, siap sedia bekerja bagi Tuhan. Jadi ini waktu kita untuk bekerja, ini waktu kita untuk meneroka. Ya, bila lagi ini kesempatan kita. Nanti esok lusa Tuhan mengambil nafas hidup daripada kehidupan kita, dan kita tidak boleh lagi bekerja, kita tidak boleh lagi meneroka, kita tidak boleh lagi memberitakan firman Tuhan. Ya, jadi dengan kesempatan kehidupan kita pada hari ini, mari kita melakukannya. Mari kita keluar dari tempat kita, dari kesenangan kita, dari kemewahan kita, daripada keadaan-keadaan kita yang ada sekarang ini, untuk meneroka, untuk bekerja bagi Tuhan. Ya, di luar sana banyak pekerjaan Tuhan yang menunggu. Ya, jadi mari kita melakukannya. Ini kesempatan kehidupan kita.
kita gunakannya dengan sungguh-sungguh. Roma pasal 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala di dalam kehidupan ini. Selagi ada kehidupan kita ini, roh kita menyala-nyala dan selalu mau melayani Tuhan. Jangan sibuk dengan apapun. Ya, kehidupan kita yang ada di sekarang ini tidak bermaksud saya melarang kita untuk bekerja, ya, untuk berbuat apa-apa demi saraan kehidupan kita. Itu bukan maksud kita. Tapi kadang-kala manusia itu terlalu menyibukkan dirinya dalam hal seperti itu, dan akhirnya tidak diberikan waktu untuk Tuhan. Ya, tidak diberikan waktu untuk Tuhan. Jadi semuanya untuk dia, semuanya untuk untuk memuaskan nafsunya, untuk keinginan dagingnya, untuk keinginan dirinya, dan tidak pernah untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Bekerja itu yang baik, mencari peluang kita, mencari keuangan contohnya, ya, itu tidak salah. Itu harus dilakukan bagi kehidupan kita di dunia ini, selagi hidup kita di dunia itu, ya, ini. Jadi kita melakukannya. Tetapi saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, jangan pernah lupa akan kebaikan Tuhan itu. Mari kita mencari Tuhan, mari kita bekerja untuk Tuhan. Jadi saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, inilah kehidupan kita pada hari ini yang perlu kita lakukan. Kesempatan ini yang harus kita ambil dengan baik, dan mari kita bergerak dengan kesempatan yang ada ini. Kita menjadi berkat, ya, kita menjadi teladan, kita bekerja bagi Tuhan, ya, kita hidup untuk Kristus, dan puji Tuhan. Dan demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi ini, saudara. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini akan menguatkan kita, membantu kita untuk kehidupan kita ke depan, ya. Jadi kita bersama-sama berjuang demi kemuliaan Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, mari kita bersama-sama berjuang memperjuangkan kehidupan kita jadi untuk Tuhan, dan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi mari kita berdoa. Jadi mohon berkat Tuhan untuk kita. Jadi saya memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah berkesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar hidup kami, usia kami begitu singkat yang Tuhan berikan kepada kami di muka bumi ini. Oleh itu, biarlah kehidupan yang kami miliki pada hari ini Tuhan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami mempergunakan waktu kami Tuhan dengan baik. Firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami selalu mencari Tuhan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan melayani Tuhan dengan kesempatan yang ada pada kami Tuhan. Sebab tidak selalu ada kesempatan, hidup ini hanya sekali, tidak boleh berulang. Jadi dengan kesempatan yang ada Tuhan, kami akan melaksanakannya sesuai dengan perintah dan amanat-Mu Tuhan Yesus. Jangan biar seorang pun di antara kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang tidak bertindak, yang tidak bergerak, yang tidak melakukan tanggung jawabnya Tuhan. Tapi di sebaliknya, biarlah semua kami Tuhan dengan kesempatan hidup ini memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, berkati setiap diri kami Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan pada pagi ini sekali lagi untuk keluarga kami yang mengalami kedukaan pada waktu ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah bersama kami sehingga kami telah menyelesaikan tugas kami bersama-sama dengan mereka, dan kami doakan supaya Tuhan terus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan.
Nah, biarlah mereka juga menikmati kehidupan yang lebih baik, yang lebih indah ke depan. Terima kasih Tuhan. Dan kami doakan juga menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, apapun perancangan mereka Tuhan, baik yang bekerja dengan kerjaan swasta dan bekerja sendiri, yang bersekolah, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau hadir dan memberkati. Suatu hal yang kami minta pada hari ini, supaya Tuhan Engkau selamatkanlah kami daripada segala macam bahaya, khususnya pandemik COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus, sembunyikanlah kami di belakang salib-Mu. Oh haleluya Tuhan Yesus, kehidupan kami untuk masa-masa yang akan datang, khususnya sepanjang minggu depan ini, dan kami serahkan kepada Tuhan. Engkau pimpinlah langkah-langkah kehidupan kami Tuhan, supaya ia berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, ini doa dan ucapan syukur kami. Semua ini kami minta hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, sekian saja firman Tuhan dan juga ibadah kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.